Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Selamat datang di pintu ke-13. Malam itu langit di atas desa Wadas Ireng seolah sedang menangis. Awan hitam menggantung rendah, menutupi cahaya bulan, membuat desa yang terpencil itu tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Hanya kilatan petir sesekali yang menerangi jalanan desa yang becek dan berbatu. Di sebuah rumah joglo kayu yang catnya mulai mengelupas, suasana tegang terasa begitu mencekik. Di ruang tamu yang hanya diterangi lampu teplok remang-remang, Bambang duduk bersimpuh di lantai tanah yang dingin. Wajahnya lebam. Bibirnya pecah mengeluarkan darah segar. Nafasnya memburu, menahan amarah bercampur rasa malu yang luar biasa. Di sudut ruangan, Saras, istrinya yang cantik, sedang memeluk lutut sambil menangis terseduh-seduh. Rambut panjangnya yang biasanya tersisir rapi, kini berantakan. Bahunya berguncang hebat, menahan isak tangis ketakutan. "Dengar ya, Mbang," bentak seorang pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam yang berdiri di hadapan Bambang. "Aku tidak mau tahu alasanmu lagi. Krisis moneter, kayu mahal, pesanan sepi, itu urusanmu. Hutangmu sudah jatuh tempo 3 bulan lalu. Bos kami tidak punya kesabaran lagi." Pria itu adalah penagih hutang atau yang biasa disebut warga desa sebagai lintah darat. Dia datang bersama 2 orang temannya yang kini sedang mengobrak-abrik isi rumah Bambang. Suara piring pecah dan kursi yang dibanting terdengar menyakitkan di telinga. "Tolong Kang," suara Bambang terdengar parau memohon. "Beri saya waktu seminggu lagi. Sumpah demi Tuhan, saya akan lunasi. Jangan ambil barang-barang saya. Itu satu-satunya modal saya untuk kerja." Si penagih hutang meludah ke lantai, tepat di depan wajah Bambang. "Seminggu? Kau pikir kami lembaga amal? Angkut semuanya," perintahnya pada anak buahnya. Malam itu, Bambang hanya bisa pasrah melihat meja kursi ukiran Jepara, lemari jati, hingga televisi tabung satu-satunya diangkut paksa ke atas truk bak terbuka. Harta benda hasil kerja kerasnya selama 5 tahun lenyap dalam sekejap mata. Bambang hancur. Harga dirinya sebagai laki-laki, sebagai suami, diinjak-injak tepat di depan mata istri yang paling dicintainya. Setelah para penagih hutang itu pergi, kesunyian yang menyakitkan menyelimuti rumah itu. Saras bangkit perlahan, mengambil kain basah, lalu dengan lembut membersihkan darah di sudut bibir suaminya. "Mas," bisik Saras lirih, matanya bengkak. "Sudahlah Mas, nrimo ing pandum. Mungkin ini ujian Gusti Allah. Kita mulai lagi dari nol ya Mas. Asal kita bersama, aku rela makan nasi garam sekalipun." Bambang menepis tangan istrinya pelan, namun tegas. Ia tidak sanggup menatap mata bening istrinya itu. Ada rasa bersalah yang menusuk dada. "Kamu tidur duluan, Ras. Aku mau menenangkan pikiran di teras," jawab Bambang dingin. Bambang melangkah keluar menuju teras depan. Ia duduk di lincak bambu tua, menatap kegelapan malam desa Wadas Ireng yang sunyi. Ia merogoh saku, mengambil rokok klobot terakhirnya, menyulutnya dengan tangan gemetar. Asap tembakau mengepul, berbau dengan udara dingin pegunungan. Pikirannya kalut. Bayangan hutang yang masih menumpuk, pandangan merendahkan dari tetangga, dan tangisan Saras tadi berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Ia butuh uang. Ia butuh kehormatannya kembali, cepat. Tiba-tiba, dari kegelapan jalan desa terdengar suara langkah kaki mendekat, sendal kulit beradu dengan bebatuan basah. Srek, srek, srek. Sosok itu muncul dari balik kabut tipis. Seorang pria paruh baya mengenakan sarung lusuh dan kaos oblong putih yang sudah menguning. Kopiah hitam miring bertengger di kepalanya. Itu adalah Pak Tarman, tetangga Bambang yang rumahnya di ujung desa, dekat dengan area pemakaman tua. "Belum tidur, Bang?" sapa Pak Tarman. Suaranya berat, serak, dan terdengar dalam. Bambang hanya menghela nafas panjang tanpa menoleh. "Bagaimana bisa tidur, Pak Lik? Sampeyan lihat sendiri tadi kan, rumahku sudah seperti kapal pecah." Pak Tarman terkekeh pelan. Sebuah tawa yang tidak terdengar lucu, malah terdengar ganjil di telinga.
Ia naik ke teras, duduk di samping Bambang tanpa diminta. Dunia memang sedang gila, Bang. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin diinjak-injak. Ucap Pak Tarman sambil mengeluarkan kotak rokok dari kuningan. Ia menawarkan satu pada Bambang. Rokok itu baunya aneh, bukan bau tembakau biasa, tapi ada campuran bau kemenyan dan bunga kantil kering. Mau sampai kapan begini terus, Bang? Kasihan istrimu si Saras. Dia itu kembang desa, cantik, kulitnya halus. Masa mau diajak hidup susah terus? Nanti kalau dia tidak tahan, terus dilirik orang kota yang lebih kaya, bagaimana? Kata-kata Pak Tarman seperti bensin yang disiramkan ke api cemburu dan gengsi di hati Bambang. Jaga omonganmu, Pak Lik. Saras itu istri setia, bentak Bambang. Iya, sekarang setia, tapi sampai kapan? Perut lapar tidak bisa kenyang dengan cinta, Bang. Pak Tarman menatap tajam mata Bambang. Tatapan itu seolah menembus jiwa Bambang yang sedang rapuh. Aku punya jalan keluar kalau kamu berani. Bambang terdiam. Ia menatap Pak Tarman. Jalan apa? Pak Tarman mendekatkan wajahnya, berbisik pelan, seolah takut didengar oleh angin malam. Di timur sana, di lereng Gunung Kawi, ada tempat di mana nasib bisa dibalikkan dalam semalam. Asal kamu punya nyali dan mau sedikit berkorban. Pesugihan? Tanya Bambang ragu, tubuhnya meremang. Bukan pesugihan sembarangan, Bang. Ini ngalap berkah di bawah pohon Dewan Daru. Kita cuma minta tolong sama Iyang yang embau reksa di sana. Banyak orang Jakarta, pejabat, artis datang ke sana dan pulang bawa emas berkarung-karung. Kamu tidak mau seperti mereka. Pulang ke Wadas Ireng naik mobil sedan mengkilap bagi-bagi uang ke orang yang tadi menghinamu. Bambang terdiam. Imajinasinya mulai liar. Ia membayangkan wajah-wajah penagih hutang itu menyembah kakinya. Ia membayangkan Saras memakai kalung emas dan kebaya sutra, tersenyum bahagia. Syaratnya apa, Pak Lik? Tanya Bambang, suaranya bergetar. Pak Tarman tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang hitam karena nikotin. Gampang, cuma butuh keyakinan. Besok malam Jumat Kliwon. Kebetulan aku mau ke sana sowan ke guru kuncenku. Kalau kamu mau ikut, siapkan bekal seadanya. Sisanya urusan belakang. Di saat yang bersamaan, di dalam kamar, Saras yang belum tidur merasakan perasaan yang tidak enak. Dadanya berdebar kencang tanpa sebab. Udara di dalam kamar yang tadinya dingin, tiba-tiba terasa panas dan pengap. Prang! Sebuah gelas berisi air putih di meja rias Saras tiba-tiba retak dan pecah dengan sendirinya, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Air tumpah membasahi taplak meja. Saras terlonjak kaget. Astagfirullah. Ucapnya sambil mengelus dada. Ia menatap pecahan gelas itu dengan tatapan ngeri. Orang tua dulu bilang, gelas pecah tanpa sebab adalah pertanda akan ada musibah besar yang menimpa keluarga. Di teras depan, Bambang membuang puntung rokoknya ke tanah, lalu menginjaknya dengan keras hingga padam. Keputusannya sudah bulat. Gelap mata telah menutup hati nuraninya. Aku ikut, Pak Lik. Besok kita berangkat, ucap Bambang tegas. Pak Tarman mengangguk puas. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar memecah keheningan malam, seolah memberi tanda bahwa sebuah perjanjian terkutuk baru saja dimulai. Dan Bambang tidak tahu bahwa keputusan malam itu akan ia bayar dengan harga yang jauh lebih mahal daripada sekadar uang. Harga yang jauh lebih mahal itu seolah mulai menagih cicilan pertamanya, tepat saat matahari belum benar-benar terbit di ufuk timur desa Wadas Ireng. Bambang berdiri di ambang pintu, menjinjing tas kain lusuh berisi baju ganti seadanya. Di hadapannya Saras berdiri dengan mata sembab, tangannya yang dingin menggenggam erat tangan suaminya. Ada kecemasan yang mendalam di sorot mata wanita itu, sebuah firasat buruk yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Mas Bambang, suara Saras bergetar pelan. Benar mau ke Surabaya. Perasaanku tidak enak, Mas. Semalam aku mimpi gigiku tanggal semua. Itu pertanda buruk menurut Primbon. Bambang menelan ludah. Kerongkongannya terasa kering. Kebohongan yang ia siapkan terasa menyangkut di tenggorokan.
Itu cuma bunga tidur, Ras, jangan dipikirkan, jawab Bambang, berusaha terdengar meyakinkan meski jantungnya berdegup kencang. Pak Tarman punya kenalan mandor proyek di sana. Gajinya besar, cukup buat bayar hutang kita. Kamu jaga rumah baik-baik ya, doakan Mas. Saras akhirnya mengangguk pasrah. Dengan tangan gemetar, ia menyelipkan amplop tipis ke saku kemeja Bambang. Ini sisa uang belanja bulan lalu, Mas. Pakailah buat bekal di jalan. Hati Bambang mencelos. Rasa bersalah menghantam dadanya seperti palu godam. Istrinya memberikan uang terakhir demi perjalanannya mencari setan. Namun bayangan tumpukan uang dan emas kembali menutupi nuraninya. Tanpa banyak bicara lagi, Bambang berbalik badan. Melangkah cepat meninggalkan halaman rumah. Menemui Pak Tarman yang sudah menunggu di persimpangan jalan dengan senyum misteriusnya. Perjalanan menuju Jawa Timur terasa sangat panjang dan melelahkan. Mereka menumpang bus Bumel ekonomi yang sesak dan panas. Asap rokok mengepul di dalam kabin bus, bercampur dengan bau keringat penumpang dan aroma solar yang menyengat. Bambang duduk di samping jendela, menatap kosong sawah-sawah yang berlarian di luar. Sementara Pak Tarman di sebelahnya, sepanjang perjalanan hanya diam, memilin-milin tasbih hitam dari kayu koka, mulutnya komat kamit merapalkan mantra yang tak terdengar jelas. Menjelang sore, bus akhirnya menurunkan mereka di sebuah terminal kecil di kaki gunung. Dari sana suasana berubah drastis. Udara menjadi sangat dingin menusuk tulang. Kabut tebal mulai turun menyelimuti jalanan menanjak menuju kompleks makam keramat. Aroma dupa dan kembang setaman tercium sangat pekat di udara, menggantikan bau solar terminal. Selamat datang di Tanah Harapan, Bang, bisik Pak Tarman sambil merapikan kopiahnya. Mereka berjalan kaki menaiki anak tangga menuju kompleks pesarean. Bambang mulai merasakan keanehan. Di sekelilingnya banyak orang berlalu lalang, namun wajah mereka terlihat ganjil. Bambang melihat seorang pria berpakaian jas rapi, namun berjalan tanpa alas kaki, dengan pandangan kosong menatap tanah. Di sudut lain ada seorang wanita parubaya dengan perhiasan emas menggelantung di lehernya, sedang tertawa sendiri menghadap tembok batu tua. Paklik, bisik Bambang ngeri. Kenapa orang-orang itu? Tatapan mereka seperti tidak ada nyawanya. Pak Tarman terkekeh pelan tanpa menoleh. Sst, jangan tunjuk-tunjuk. Mereka itu wadah yang sudah kosong. Jiwanya sudah digadaikan, tapi badannya masih menikmati dunia. Anggap saja itu harga kesuksesan. Bulu kuduk Bambang meremang hebat. Ia ingin berbalik pulang, tapi kakinya seolah berat, terseret magnet gaib yang menariknya terus naik ke atas. Sampailah mereka di area utama. Di sana berdiri tegak sebuah pohon raksasa yang melegenda, pohon Dewandaru. Daun-daunnya rimbun menaungi area itu, namun anehnya, suasana di bawah pohon itu terasa sunyi senyap, seolah suara bising dunia luar tidak berani masuk ke sana. Banyak orang duduk bersila di bawahnya, menengadahkan tangan, menunggu selembar daun jatuh. Konon, siapa yang kejatuhan daun Dewandaru, keinginannya akan terkabul. Kita tidak akan menunggu daun jatuh kelamaan, ucap Pak Tarman. Kita langsung sowan ke juru kunci. Pak Tarman mengajak Bambang berbelok ke sebuah bangunan kecil di belakang kompleks makam. Bangunan itu gelap, hanya diterangi beberapa lilin merah. Di dalam duduk seorang pria tua kurus kering. Kulitnya keriput seperti kulit jeruk purut yang mengering. Rambutnya putih panjang sebau dibiarkan terurai. Yang paling mengerikan adalah matanya. Mata kirinya buta, tertutup selaput putih susu sepenuhnya, sementara mata kanannya tajam menatap seperti mata burung elang. Itulah Mbah Kuncen. Tanpa Bambang dan Pak Tarman mengucapkan salam, suara serak Mbah Kuncen sudah terdengar menggema di ruangan sempit itu. Bau amis darah dan keringat ketakutan. Mbah Kuncen memutar kepalanya pelan, menatap lurus ke arah Bambang dengan satu matanya yang sehat. Bambang merasa telanjang, seolah semua dosa dan niat busuknya terbaca jelas. Kamu datang jauh-jauh dari Wadas Ireng.
ucap Mbah Kuncen sambil menyeringai, memperlihatkan gusi tanpa gigi. Ingin kaya mendadak, ingin dihormati orang, tapi tidak punya modal, Bambang gemetar, kakinya lemas, hingga ia jatuh berlutut. Saya kepepet, Mbah. Tolong saya. Mbah Kuncen tertawa. Suaranya kering dan berdecit seperti engsel pintu karat. Di sini tidak ada yang gratis, Le. Gusti Allah memberi jalan terang, tapi kamu memilih jalan gelap. Ingkang Baureksa di sini, Nyai Roro Kembang Sore, suka dengan yang muda, yang cantik, dan yang wangi. Mbah Kuncen tiba-tiba melemparkan sebuah bungkusan kain hitam ke hadapan Bambang. Malam ini Jumat Kliwon. Waktunya pas. Bawa bungkusan ini ke bawah pohon Dewandaru. Duduklah di sana sampai tengah malam. Jangan tidur, jangan toleh kanan kiri, apalagi lari. Kalau kamu dengar ada yang memanggil namamu, jawablah. Mbah Kuncen mencondongkan tubuhnya, suaranya berubah menjadi desisan ular. Tapi ingat, sekali kamu mengucap janji, tidak ada jalan kembali. Nyawamu atau nyawa orang yang kamu cintai adalah jaminannya. Bambang menatap bungkusan hitam itu. Tangannya terulur gemetar. Bayangan wajah Saras yang tersenyum tulus terlintas sekilas, namun segera tertutup oleh kilauan emas batangan yang menggoda. Dengan nafas berat, Bambang mengambil bungkusan itu. Saya siap, Mbah, ucapnya lirih. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang, mematikan salah satu lilin di ruangan itu, menyisakan kegelapan yang semakin pekat, sepekat nasib yang akan menanti Bambang dan Saras. Kegelapan yang pekat itu seakan merayap keluar dari bilik Mbah Kuncen, mengikuti langkah kaki Bambang yang berat menuju pelataran pohon Dewandaru. Malam semakin larut. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Waktu di mana batas antara dunia manusia dan dunia lelembut menjadi setipis kulit bawang. Di bawah pohon raksasa itu, Bambang duduk bersila di atas akar yang menonjol keluar seperti urat bumi. Udara dingin pegunungan menusuk menembus jaket tipisnya, namun keringat dingin justru mengucur deras dari pelipisnya. Di sekelilingnya, beberapa pencari pesugihan lain juga duduk mematung. Tenggelam dalam ritual bisu mereka masing-masing. Tidak ada yang saling bicara, tidak ada yang saling toleh. Tangan Bambang yang gemetar perlahan membuka bungkusan kain hitam pemberian Mbah Kuncen. Isinya membuat nafas Bambang tercekat. Ada kembang staman yang sudah layu, segumpal tanah kuburan yang baunya anyir, dan sebuah paku berkarat. Di tengah-tengah benda keramat itu, Bambang harus meletakkan syarat pengikat yang dibisikkan Pak Tarman sebelum berangkat. Barang pribadi milik orang yang paling kamu sayang. Dengan hati berdegup kencang, Bambang merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil, sebuah kancing emas imitasi. Itu adalah kancing dari kebaya kesayangan Saras yang diam-diam ia copot saat istrinya sedang tertidur pulas sebelum ia berangkat. Maafkan aku, Saras, batin Bambang menjerit, mencoba membenarkan tindakannya. Ini demi kebahagiaanmu juga, demi masa depan kita. Bambang meletakkan kancing itu di atas tanah kuburan dalam bungkusan kain. Tiba-tiba suasana berubah drastis. Suara angin yang tadinya menderu kencang mendadak berhenti total. Senyap. Suara jangkrik hilang. Suara nafas orang-orang di sekitarnya pun tak terdengar lagi. Bambang merasa seolah-olah dia sendirian di tengah ruang hampa yang gelap gulita. Dari balik batang pohon Dewandaru yang besar, muncul asap putih tipis. Asap itu berputar-putar lalu perlahan memadat. Tercium bau yang sangat kontras dan membingungkan, harum bunga melati yang sangat menyengat, bercampur dengan bau busuk bangkai tikus. Suara tawa perempuan terdengar. Bukan di telinga tapi langsung bergema di dalam kepala Bambang. Suara itu berat, serak, namun memiliki daya pikat yang magis. Bayangan hitam setinggi 2 meter perlahan terbentuk di hadapan Bambang. Sosok itu mengenakan kebaya kuno, namun wajahnya tertutup selendang hijau yang lusuh. Kamu yang bernama Bambang. Suara itu mendesis lagi. Kamu bawa apa untukku? Lidah Bambang keluk. Ia ingin lari, tapi tubuhnya kaku seperti batu.
Ia hanya bisa menunjuk bungkusan di depannya dengan dagu. Sosok itu menunduk, tangan pucat dengan kuku-kuku hitam panjang, menyentuh kancing kebaya milik Saras. Barang dari wanita yang cantik, bersih, dan suci. Sosok itu tampak senang. Aku suka baunya, bau doa dan air wudhu, tapi sekarang sudah ternoda oleh nafsumu. Bambang memberanikan diri membuka mulut, meski suaranya hampir tak terdengar. Saya minta harta, Nyai. Saya ingin kaya. Saya ingin semua orang yang menghina saya tunduk di kaki saya. Sosok itu tertawa lagi. Kali ini tawanya lebih keras membuat dada Bambang sesak. Harta itu mudah. Emas, berlian, uang itu cuma sampah dunia. Aku bisa berikan sebanyak yang kamu mau. Tapi ingat Bambang, tidak ada yang gratis. Sosok itu mendekatkan wajahnya yang tertutup selendang ke telinga Bambang. Hawa dingin yang luar biasa menusuk leher Bambang. Aku terima kancing ini sebagai tanda jadi, tapi aku minta bunganya. Bunganya harus tetap harum, harus kau rawat baik-baik, beri makan enak, beri baju bagus. Dan tahun depan, tepat di malam Jumat Kliwon seperti ini, aku sendiri yang akan datang memetiknya. Otak Bambang yang sudah dikuasai keserakahan tidak lagi berpikir jernih. Dalam benaknya, memetik bunga hanyalah kiasan mistis. Mungkin Saras hanya akan sakit sedikit, atau mungkin hanya perlu membuat sesajen setiap tahun. Ia tidak menyangka bahwa itu adalah kalimat kematian. "Ya, saya sanggup, Nyai," jawab Bambang tegas. Bagusan perjanjian sudah dibuat, darah sudah ditandai. Tiba-tiba dari dahan pohon dewandaru di atas kepala Bambang jatuh sesuatu. Bukan daun, melainkan setetes cairan kental berwarna merah gelap. Pluk. Cairan itu jatuh tepat di punggung tangan Bambang. Panas. Rasanya seperti terkena tetesan timah cair. Bambang mengerang menahan sakit, menggosok tangannya. Saat ia melihat kembali, cairan itu sudah meresap ke dalam kulit, meninggalkan bekas noda hitam samar, berbentuk seperti bibir yang sedang mencium. Bambang tersentak kaget. Ia membuka mata lebar-lebar. Suasana kembali normal. Angin kembali bertiup. Suara jangkrik kembali terdengar. Sosok wanita itu sudah hilang. Di hadapannya, bungkusan kain hitam itu sudah raib entah kemana, seolah ditelan bumi. Bambang terengah-engah, keringat membasahi sekujur tubuhnya. Dari arah belakang sebuah tangan menepuk pundaknya. Bambang hampir berteriak saking kagetnya. Sudah selesai, Bang?" tanya Pak Tarman datar. Wajahnya terlihat puas. Bambang menoleh dengan wajah pucat pasi. Ia melihat punggung tangannya. Tanda hitam itu masih ada, nyata. "Sudah, Pak Lik, sudah," jawab Bambang lemas. "Bagus, ayo pulang. Jangan menoleh ke belakang lagi. Hartamu sudah menunggumu di Wadas Ireng." Mereka pun beranjak pergi meninggalkan area keramat itu. Namun Bambang merasa ada yang tertinggal. Bukan barang, melainkan sebagian dari jiwanya. Dan tanpa ia sadari, bayangan hitam panjang kini menempel erat di punggungnya. Mengikuti setiap langkah kakinya pulang menuju istri yang tak berdosa, bayangan hitam yang menempel di punggung Bambang itu benar-benar ikut pulang menyelinap masuk tanpa suara melalui celah-celah pintu rumah di desa Wadas Ireng. Tepat saat Bambang melangkahkan kakinya masuk ke ruang tamu, Saras menyambut kepulangan suaminya dengan wajah berbinar, meski ada gurat kelelahan di matanya. Ia mencium tangan Bambang dengan takzim, tidak menyadari bahwa tangan yang ia cium itu kini telah terikat kontrak dengan iblis. "Alhamdulillah, Mas sudah pulang. Bagaimana kerjanya di Surabaya?" tanya Saras polos. Bambang tersenyum kaku. Ia menepuk-nepuk tas lusuh yang dibawanya. Tas itu kosong sebenarnya, tapi Bambang merasa tas itu berat sekali, seberat dosa yang ia pikul. "Lancar, Ras, sangat lancar. Kamu tenang saja, mulai besok hidup kita akan berubah," jawab Bambang. Matanya menerawang jauh. Dan benar saja, janji Mbah Kuncen bukan omong kosong. Keesokan harinya keajaiban gila itu terjadi. Saat Bambang bangun tidur, ia mendengar suara kelontang dari arah kolong tempat tidur kayu jatinya, seperti suara logam beradu.
Dengan jantung berdebar, Bambang menengok ke bawah dipan. Matanya terbelalak. Di sana tergeletak sebuah karung goni kecil yang kotor dan berbau tanah basah. Dengan tangan gemetar, Bambang menarik karung itu dan membukanya. Emas, puluhan batang emas murni, berkilauan ditimpa cahaya matahari pagi yang masuk dari celah jendela. Bukan hanya itu, ada tumpukan uang kertas pecahan 50 ribuan bergambar Pak Harto diikat karet gelang merah. Jumlahnya entah berapa ratus juta. Bambang tertawa. Awalnya pelan, lalu makin keras, makin histeris. Ia memeluk karung itu seperti orang gila. "Kita kaya, Ras, kita kaya raya," teriak Bambang. Saras yang sedang memasak di dapur berlari masuk, kaget melihat suaminya tertawa sambil menangis memeluk uang. "Mas, dari mana uang sebanyak ini? Mas tidak mencuri kan?" tanya Saras ketakutan. "Ini bonus proyek, Ras. Bos di Surabaya sangat puas. Sudah aku bilang kan, rezeki tidak akan kemana." Bohong Bambang dengan lancar. Setan di kepalanya sudah membuatnya pandai bersandiwara. Hari itu juga, Bambang melakukan aksi balas dendamnya. Ia mendatangi markas rentenir yang tempo hari menginjak-injak harga dirinya. Dengan angkuh, Bambang melemparkan gepokan uang ke wajah si penagih hutang. "Hitung, ambil bunganya sekalian. Jangan pernah injakkan kaki kotormu di rumahku lagi," bentak Bambang. Warga desa yang melihat kejadian itu hanya bisa melongo. Desas-desus mulai beredar, ada yang kagum tapi lebih banyak yang curiga. "Wong, Bambang baru pergi seminggu, kok pulangnya sudah bawa uang segerobak?" Namun di balik kemewahan yang datang tiba-tiba itu, ada sesuatu yang perlahan mulai hilang dari rumah mereka. Kehangatan. 1 bulan berlalu, rumah Bambang mulai direnovasi, barang-barang mewah mulai masuk. Tapi anehnya, kondisi fisik Saras justru berbanding terbalik dengan kekayaan suaminya. Saras yang dulu segar bugar, kini sering mengeluh lemas. "Mas, kok badanku rasanya dingin terus ya? Padahal udara di luar panas," keluh Saras suatu sore, sambil mengenakan selimut tebal. Bambang menatap istrinya. Wajah Saras tampak semakin pucat. Bukan pucat karena sakit biasa, tapi pucat pasi seperti porselen, putih tanpa rona darah. Anehnya, meski pucat, kecantikan Saras justru makin memancar. Matanya makin lebar dan berbinar aneh, bibirnya makin merah merekah. Ia terlihat sangat cantik, tapi kecantikan yang tidak wajar. Kecantikan mayat hidup. "Mungkin kamu cuma masuk angin, Ras. Nanti aku belikan obat yang paling mahal," hibur Bambang, berusaha menepis rasa cemas yang mulai merayapi hatinya. Malam harinya, teror kecil itu mulai menampakkan wujudnya. Sekitar pukul 2 pagi, Bambang terbangun karena merasa tempat tidur di sebelahnya kosong. Ia meraba sisi kasur. Dingin. "Ras," panggil Bambang serak. Tidak ada jawaban. Samar-samar, Bambang mendengar suara senandung dari arah meja rias di sudut kamar. Bambang menyipitkan mata dalam kegelapan. Di depan cermin besar, Saras duduk menyisir rambut panjangnya yang terurai sampai pinggang. Gerakan tangannya kaku, srek, 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 seirama dengan senandungnya. "Ras, kok belum tidur?" tanya Bambang sambil bangkit mendekat. Saras tidak menoleh. Ia terus menyisir rambutnya. "Rambutku gatal, Mas. Bau tanah," jawab Saras pelan. Suaranya berbeda. Sedikit lebih berat dan datar tanpa emosi. "Bau tanah apa sih? Kamu ini ada-ada saja." Bambang memegang pundak istrinya berniat membujuknya kembali tidur. Namun, begitu telapak tangan Bambang menyentuh kulit bau Saras, ia tersentak kaget dan refleks menarik tangannya kembali. Terasa dingin. Pundak Saras sedingin es batu. Benar-benar tidak ada hawa kehangatan tubuh manusia sama sekali. Rasanya seperti menyentuh daging yang baru saja dikeluarkan dari lemari pendingin jenazah. "Ras, badanmu kok dingin sekali?" tanya Bambang gemetar. Saras perlahan meletakkan sisirnya. Ia memutar kepalanya pelan-pelan ke arah Bambang, gerakannya patah-patah. Saat wajah mereka berhadapan, Bambang melihat tatapan Saras kosong melompong, dan yang membuat jantung Bambang hampir copot, di sela-sela rambut hitam Saras yang indah, terselip sekuntum bunga kantil yang masih segar.
Padahal tidak ada pohon kantil di sekitar rumah mereka. Saras tersenyum. Senyum yang sangat manis tapi tidak mencapai matanya. "Nyai bilang aku harus cantik, Mas, supaya nanti kalau dijemput aku sudah siap," bisik Saras. "Dijemput siapa?" Saras tidak menjawab. Ia hanya tertawa kecil, tawa yang mirip dengan suara yang didengar Bambang di bawah pohon dewandaru waktu itu. Lalu, tiba-tiba tubuh Saras lemas dan ambruk ke pelukan Bambang, pingsan. Di luar jendela kamar, angin berhembus kencang, membawa aroma melati yang menyengat, seolah ada tamu tak diundang yang sedang mengintip dari balik kaca jendela, memastikan bunganya mekar dengan sempurna sebelum dipetik. Tamu tak diundang itu ternyata tidak hanya sekadar mengintip dari balik jendela, tetapi memutuskan untuk menetap, menguasai setiap sudut rumah Bambang yang kini telah berubah wujud menjadi istana megah, namun berhawa kematian. 3 bulan telah berlalu sejak Bambang pulang dari Gunung Kawi. Rumah joglo kayu yang dulu sederhana kini telah lenyap. Gantinya sebuah rumah gedongan bertingkat 2 dengan pilar-pilar beton raksasa berdiri sombong di tengah pemukiman warga desa Wadas Ireng yang sederhana. Lantainya bukan lagi tanah atau tegel biasa, melainkan marmer dingin yang didatangkan langsung dari kota. Lampu gantung kristal menghiasi ruang tamu. Warga desa hanya bisa berdecak kagum bercampur iri, tanpa tahu ada harga mengerikan yang sedang dibayar lunas di balik dinding tebal rumah itu. Sore itu, mendung tebal kembali menyelimuti desa. Di dalam rumah mewahnya, Bambang sedang duduk menghitung tumpukan uang di ruang tengah. Namun, konsentrasinya buyar saat mendengar suara pintu kamar mandi terbuka kasar, diikuti langkah kaki terburu-buru. Saras berlari keluar dari kamar mandi dengan wajah pucat pasi, rambutnya basah kuyup setengah keramas. Handuk yang melilit tubuhnya gemetar mengikuti irama ketakutan tubuhnya. "Mas! Mas!" jerit Saras histeris, langsung menubruk kaki Bambang. Bambang kaget setengah mati. Uang di tangannya berhamburan ke lantai. "Oh, ada apa, Ras? Kenapa teriak-teriak begitu?" tanya Bambang panik, memegangi bahu istrinya yang sedingin es. "Dia ada di sana lagi, Mas. Dia di sana," isak Saras. Telunjuknya menuding ke arah pintu kamar mandi yang terbuka gelap. "Siapa? Siapa yang berani masuk rumah kita?" Bambang emosi menyangka ada maling atau orang iseng. Ia beranjak hendak memeriksa. Tapi Saras menahan tangannya kuat-kuat. Matanya melotot ngeri. "Bukan orang, Mas. Wanita itu wanita tinggi besar yang pakai kebaya hijau lusuh. Dia berdiri di pojok bak mandi. Dia melihatku sambil menjilati sabun mandiku, Mas." Bambang terdiam. Darahnya berdesir hebat. Cerita Saras makin hari makin tidak masuk akal, tapi entah kenapa Bambang tahu istrinya tidak berbohong. Ia sering mendengar suara langkah kaki berat di lantai atas saat rumah kosong, atau suara gamelan yang berbunyi sendiri di tengah malam. "Kamu halusinasi, Ras. Itu cuma bayangan jemuran handuk." Bambang mencoba menyangkal, membohongi dirinya sendiri. "Sudah, kamu ganti baju. Jangan biarkan pikiranmu kosong." Bambang menuntun Saras masuk ke kamar tidur. Namun, saat melewati ruang tengah, langkah Bambang terhenti. Hidungnya menangkap aroma yang sangat mengganggu. Bau itu datang lagi. Bau anyir darah bercampur dengan aroma bunga melati yang sudah membusuk. Bau yang sangat spesifik. Seolah-olah ada bangkai tikus yang ditaburi minyak wangi serimpi. "Mas cium baunya kan?" bisik Saras lirih. Matanya menatap langit-langit ruang tengah dengan tatapan kosong. "Nyai sudah datang, Mas. Dia bilang dia suka rumah baru kita. Dingin, seperti kuburan." "Diam, Ras," bentak Bambang. Ketakutan mulai menggerogoti kewarasannya. "Jangan bicara ngawur, ini karena sirkulasi udara yang belum beres. Besok aku panggil tukang." Sementara itu, di luar pagar rumah Bambang yang tinggi menjulang, Mbah Salim, sesepuh desa yang disegani, baru saja pulang dari masjid usai sholat asyar. Langkah kakinya yang renta terhenti tepat di depan gerbang besi rumah Bambang. Mbah Salim memicingkan matanya.
Ia merasakan aura panas yang luar biasa memancar dari rumah itu, kontras dengan udara sore yang dingin. Pandangan mata batin Mbah Salim perlahan tertuju ke arah atap rumah, tepat di bagian wuwungan, bubungan atap yang paling tinggi. Astaghfirullahalazim, desis Mbah Salim. Tangannya gemetar memegang tongkat kayunya. Di atas sana bertengger sosok makhluk hitam legam sebesar kerbau. Matanya merah menyala seperti bara api. Makhluk itu duduk diam, mencengkeram genteng rumah Bambang dengan kuku-kukunya yang tajam, seolah sedang mengerami atau menjaga sesuatu di dalamnya. Dan yang membuat Mbah Salim semakin merinding, di samping makhluk hitam itu, terlihat samar-samar sosok wanita berkebaya hijau yang sedang duduk ongkang-ongkang kaki, menatap lurus ke arah jendela kamar Saras sambil tersenyum menyeringai. Mbah Salim tahu persis apa yang sedang ia lihat. Itu bukan sekadar hantu penunggu biasa. Itu adalah Ingkang Baureksa, jin pesugihan kelas kakap yang sedang menunggu masa panen. Celaka, gumam Mbah Salim prihatin. Si Bambang sudah main api. Dia tidak sadar yang dia pelihara di dalam rumah itu bukan kekayaan, tapi malaikat pencabut nyawa untuk istrinya sendiri. Mbah Salim hendak melangkah pergi, tak ingin ikut campur urusan hitam itu. Namun tiba-tiba sosok wanita di atap itu menoleh patah-patah ke arah Mbah Salim. Tatapan mereka bertemu. Wanita itu meletakkan telunjuk di bibirnya yang hitam, memberi isyarat agar Mbah Salim diam. Shh. Suara desisan itu terdengar jelas di telinga Mbah Salim, meski jaraknya jauh, membuatnya buru-buru memalingkan wajah dan mempercepat langkah sambil terus beristighfar, meninggalkan rumah megah itu dengan nasib penghuninya yang sudah di ujung tanduk. Suara gagak yang berkoak di kejauhan sore itu seakan menjadi lonceng pembuka bagi malapetaka yang sebenarnya, yang puncaknya terjadi 3 hari kemudian di acara pengajian rutin desa. Sore itu, warga desa Wadas Ireng berkumpul di rumah Bu Lurah untuk yasinan. Saras, meski kondisinya makin lemah, memaksakan diri untuk hadir. Ia ingin mencari ketenangan. Ia ingin lari dari rumah mewahnya yang terasa seperti penjara gaib. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Saat ayat-ayat suci mulai dilantunkan, tubuh Saras bereaksi aneh. Keringat sebesar biji jagung bercucuran dari dahinya. Wajahnya yang pucat kini memerah padam menahan sakit. Telinganya berdengung hebat. Suara lantunan doa di sekelilingnya terdengar menyakitkan, seperti ribuan jarum yang menusuk-nusuk gendang telinganya. Panah, desis Saras lirih, tangannya mencengkeram ujung karpet. Panas. Tiba-tiba pandangan Saras gelap. Bruk. Saras ambruk tak sadarkan diri di tengah kerumunan ibu-ibu pengajian. Suasana menjadi gaduh. Mbak Saras pingsan. Tolong, air hangat. Teriak warga panik. Di tengah kekacauan itu, Mbah Salim yang kebetulan ada di ruangan depan segera menerobos masuk. Dengan sigap ia memijat titik saraf di jempol tangan Saras. Mulutnya komat kamit membacakan doa penangkal. Perlahan mata Saras terbuka, sayu dan lemah. Saat warga lain sibuk mengambil minum, Mbah Salim mendekatkan wajahnya ke telinga Saras. Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. "Nduk Saras," bisik Mbah Salim tegas, namun penuh iba. "Dengarkan Mbah, baik-baik. Kamu tidak sakit medis." Saras menatap Mbah Salim dengan mata berkaca-kaca, bingung. "Pulanglah, cari bungkusan kain mori di tempat paling rahasia suamimu. Bambang sudah gelap mata. Dia sudah menggadaikan nyawamu kepada Danyang Gunung Kawi. Kamu itu tumbalnya, Nduk." Bagai disambar petir di siang bolong, jantung Saras berhenti berdetak sesaat. "Tidak mungkin, Mbah. Mas Bambang sayang sama saya," sangkal Saras lemah, meski hatinya hancur mendengar kebenaran yang selama ini ia takutkan. "Buktikan sendiri kalau tidak percaya. Sebelum malam 1 suro kamu harus tahu kebenarannya," pungkas Mbah Salim sebelum mundur menjauh karena warga mulai berdatangan membawa teh hangat. Kalimat Mbah Salim terus terngiang di kepala Saras sepanjang perjalanan pulang.
Kebetulan sore itu Bambang sedang pergi ke kota untuk mengurus pembelian mobil baru. Rumah kosong. Ini adalah kesempatan satu-satunya bagi Saras. Dengan langkah gontai, Saras masuk ke kamar tidur utama. Matanya tertuju pada sebuah lemari jati besar setinggi 3 meter di sudut kamar. Lemari itu adalah satu-satunya benda yang dilarang keras oleh Bambang untuk disentuh oleh Saras. Kuncinya selalu dibawa Mas Bambang. Batin Saras. Namun, entah kebetulan atau takdir Tuhan yang ingin membuka tabir, Saras melihat kunci kecil tergeletak di atas nakas, tertinggal di samping asbak rokok. Tangan Saras gemetar hebat saat meraih kunci itu. Ia berjalan mendekati lemari jati. Aura di sekitar lemari itu sangat dingin. Bau anyir darah tercium samar-samar. Klik. Kunci berputar. Pintu lemari terbuka. Di rak paling atas, tersembunyi di balik tumpukan sarung, terdapat sebuah kotak kayu kecil berukiran naga. Kotak itu tidak terkunci. Saras menahan napas. Ia membuka kotak itu. "Ya Allah!" jerit Saras tertahan. Ia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan muntah dan tangis yang meledak bersamaan. Di dalam kotak itu, terdapat sisa-sisa ritual, kemenyan yang sudah dibakar, segumpal tanah merah, dan sepotong kain mori putih yang membungkus sesuatu. Dengan jari gemetar, Saras membuka kain mori itu. Isinya adalah foto pernikahan mereka, foto wajah Saras. Tapi foto itu sudah rusak. Ada 7 buah jarum emas yang ditusukkan tepat di bagian mata, leher, dan jantung Saras di foto itu. Dan di belakang foto itu, tertulis dengan tinta merah yang mirip darah kering. Lunas. Malam Jumat Wage, bulan Suro. Lutut Saras lemas. Ia jatuh terduduk di lantai. Foto itu terlepas dari tangannya. Dunia Saras runtuh seketika. Ternyata benar, kemewahan ini, rumah gedongan ini, emas berkarung-karung itu, semuanya dibayar dengan nyawanya. Suami yang ia cintai, yang selalu memanggilnya sayang, ternyata adalah pembunuh berdarah dingin yang sudah menghitung hari kematiannya. Air mata Saras menetes jatuh membasahi foto terkutuk itu. Di luar, matahari mulai terbenam, menyisakan langit merah darah yang mengerikan. Dan dari sudut kamar yang gelap, terdengar suara tawa wanita yang sangat pelan, seolah mengejek nasib Saras yang tinggal menghitung hari. "Hihihi, sudah sadar ya Cah Ayu? Sebentar lagi kita bertemu." Suara guntur masih menggelegar, perlahan berubah menjadi suara detak jam dinding kuno yang keras dan lambat. Tawa mengerikan yang menggema di kamar kosong itu, seolah menjadi hitung mundur bagi nyawa Saras yang kini tinggal menunggu hari. Dengan sisa tenaga yang ada, Saras mengembalikan kotak kayu terkutuk itu ke dalam lemari, menguncinya kembali dengan tangan gemetar, dan berpura-pura tidur saat terdengar suara mobil Bambang memasuki halaman rumah. Saras memilih diam. Ia tahu marah atau berteriak tidak akan mengubah takdir. Nasi sudah menjadi bubur dan tubuhnya sudah menjadi milik Danyang Gunung Kawi. Waktu bergulir cepat tanpa ampun. Hari demi hari berlalu dengan siksaan batin yang luar biasa. Hingga akhirnya tibalah bulan Suro. Bulan yang paling sakral sekaligus paling keramat bagi mereka yang bersekutu dengan setan. Malam itu, tepat 3 hari sebelum Jumat, Wage hari jatuh tempo perjanjian darah itu, Bambang duduk di ruang tamu mewahnya yang suram. Wajahnya kusut, matanya cekung menghitam karena tidak tidur berhari-hari. Ia bukan lagi Bambang yang sombong. Ia kini hanyalah pria yang ketakutan setengah mati. Setiap malam Bambang diteror mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat kulit Saras mengelupas satu persatu digantikan oleh kulit kayu pohon Dewan Daru. "Aku harus menghentikan ini," gumam Bambang kacau. "Aku tidak mau Saras mati. Aku tidak mau." Rasa bersalah yang terlambat itu akhirnya memuncak. Bambang menyambar karung goni berisi sisa emas batangan yang masih ia simpan. Ia berlari keluar rumah seperti orang kesetanan,
memacu mobilnya menuju jembatan sungai besar di perbatasan desa. Di tengah kegelapan jembatan, Bambang berdiri di pinggir pagar pembatas. "Ambil ini kembali, setan, aku tidak butuh," teriak Bambang ke arah sungai yang gelap pekat. Biur, Bambang melemparkan karung emas itu sekuat tenaga ke dalam arus sungai yang deras. Ia berharap dengan membuang harta itu, kontrak gaibnya akan batal. Dengan nafas tersengal, ia kembali masuk ke mobil dan pulang berharap beban di pundaknya hilang. Namun harapan itu hancur berkeping-keping sesampainya ia di rumah. Saat Bambang membuka pintu kamar tidur, lututnya langsung lemas hingga ia jatuh terjerembab. Di tengah tempat tidur, tepat di samping Saras yang sedang tertidur, pulas dengan nafas berat, tergeletak karung goni basah yang baru saja ia buang. Karung itu tidak hanya basah oleh air sungai, tapi juga berlendir merah seperti darah segar. Bau anyir langsung memenuhi ruangan. Bambang merangkak mendekat, membuka karung itu dengan tangan gemetar. Emas-emas itu masih ada di sana, utuh. Namun kini, di antara batangan emas itu, terselip sepotong kain kafan usang bertuliskan nama lengkap Bambang dengan aksara Jawa. "Tidak," rintih Bambang, "tidak bisa dibatalkan." Tiba-tiba suhu ruangan turun drastis. Lampu kamar berkedip-kedip, lalu mati total. Dari sudut kamar yang paling gelap, muncul 2 titik merah menyala. Itu adalah mata makhluk yang pernah dilihat Mbah Salim di atap rumah. Tapi kali ini ia turun ke kamar. Sosok Nyai Roro Kembang Sore menampakkan wujud aslinya. Wajahnya separuh cantik jelita, separuh lagi hancur membusuk hingga terlihat tulang tengkoraknya. Ia mengenakan kebaya hijau yang basah kuyup, seolah baru naik dari dasar sungai. Sosok itu melayang mendekati Bambang yang meringkuk di lantai. "Kamu pikir semudah itu, Bambang?" Suaranya terdengar seperti 2 lempeng besi yang digesekkan. "Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Emas ini milikmu, dan wanita itu milikku." Sosok Nyai menunjuk ke arah Saras yang masih tertidur. Anehnya, meski ada keributan, Saras sama sekali tidak bangun. Ia seperti terkena sirep ilmu tidur lelap. Bambang bersujud di kaki sosok mengerikan itu. Ia menangis memohon ampun. "Ambil saja nyawaku, Nyai, jangan Saras. Dia tidak tahu apa-apa. Aku yang salah. Aku yang serakah." Sosok Nyai tertawa meremehkan. Ia menendang tubuh Bambang hingga terpental menabrak lemari. "Nyawamu tidak berharga, Bambang. Jiwamu kotor, penuh dosa. Aku tidak doyan. Aku mau yang bersih, yang suci, seperti janjimu di bawah pohon Dewan Daru." Sosok itu membungkuk, mengelus rambut panjang Saras dengan tangannya yang berkuku tajam. Saat tangan itu menyentuh rambut Saras, seketika rambut hitam itu berubah menjadi uban putih dalam sekejap mata. "3 hari lagi," bisik sosok itu. "Siapkan keranda, siapkan kembang 7 rupa. Aku akan datang menjemput pengantinku tepat saat matahari terbenam di hari Jumat Wage." Sosok itu menghilang bersamaan dengan kilatan petir. Lampu kamar kembali menyala. Bambang terengah-engah di lantai. Ia menoleh ke arah istrinya. Saras masih tertidur, tapi kini seluruh rambutnya benar-benar telah memutih semua, dan kulitnya menjadi keriput seperti nenek usia ratusan tahun dalam semalam. Energi kehidupannya telah dihisap habis. Disisakan sedikit, hanya untuk bertahan sampai hari penjemputan. Bambang meraung menangis sejadi-jadinya, memeluk kaki istrinya yang dingin. Ia sadar tidak ada lagi jalan keluar. Pagar gaib, doa ataupun penyesalan tidak akan mampu menahan janji yang sudah terlanjur diucap. Di luar, angin malam menderu kencang, membawa aroma kematian yang semakin dekat ke desa Wadas Ireng. Raungan tangis itu akhirnya lenyap, berganti dengan keheningan yang mencekam tepat ketika matahari terbenam sempurna di ufuk barat pada hari Jumat Wage. Langit di atas desa Wadas Ireng berubah warna menjadi ungu gelap yang tidak wajar. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Awan hitam bergulung-gulung rendah tepat di atas atap rumah Bambang, seolah membentuk pusaran badai yang siap menelan apa saja yang ada di bawahnya. Di dalam kamar tidur utama yang mewah namun suram, Bambang duduk memeluk lutut di samping tempat tidur. Ia mengenakan baju koko putih dan kopiah,
Tasbih di tangannya berputar cepat. Mulutnya tak henti-hentinya mendaraskan ayat kursi dengan bibir gemetar. Namun di atas tempat tidur pemandangan kontras yang mengerikan tersaji. Saras sudah tidak berbaring lagi. Ia duduk tegak menghadap cermin rias. Rambutnya yang kini putih seluruhnya tergerai panjang menutupi punggungnya yang kurus kering. Ia mengenakan kebaya pengantin beludru hitam, baju yang entah datang dari mana karena Bambang tidak pernah membelikannya. Wajah Saras yang keriput telah dipulas bedak tebal dan lipstik merah menyala. Ia terlihat seperti boneka mayat yang didandani paksa. "Cantik," desis Saras dengan suara parau. Tangan keriputnya perlahan menyisir rambut putihnya. "Srek, srek, srek. Aku sudah cantik kan, Mas? Sebentar lagi beliau datang." "Istighfar, Ras, sadar," teriak Bambang frustrasi. Ia bangkit hendak memeluk istrinya, mencoba menyadarkannya. Tapi baru saja Bambang melangkah, seluruh lampu di rumah itu mati total. Pet, gelap gulita, dan saat itulah suara itu terdengar. Jantung Bambang seakan berhenti berdetak. Suara itu bukan ilusi, suara itu nyata. Terdengar makin lama makin dekat, makin keras. Suara derap kaki kuda yang banyak diiringi suara roda kereta kayu yang bergemeretak melindas jalanan desa yang sunyi. Grompiang, grompiang. Warga desa Wadas Ireng yang mendengar suara itu sontak mematikan lampu rumah mereka rapat-rapat. Tidak ada yang berani mengintip. Mbah Salim, dari balik jendela rumahnya di seberang jalan, hanya bisa menutup mata sambil memeluk cucunya, berdoa agar malaikat maut tidak salah alamat. Suara kereta itu berhenti tepat di depan pagar rumah Bambang. Hawa dingin yang luar biasa menusuk masuk ke dalam kamar, menembus dinding beton yang tebal. Pintu kamar tidur yang terkunci rapat perlahan terbuka sendiri dengan suara engsel yang memilukan. Kriit. Bambang mundur ketakutan hingga punggungnya menabrak tembok. Matanya terbelalak melihat ke arah pintu yang terbuka. Di sana, di ambang pintu, berdiri dua sosok tinggi besar berkulit hitam legam. Mereka membawa tombak emas, dan di belakang mereka, cahaya hijau menyilaukan memancar, diiringi aroma melati dan sedap malam yang begitu pekat hingga membuat mual. Saras berhenti menyisir rambutnya. Ia meletakkan sisir itu perlahan. Dengan gerakan kaku, Saras bangkit berdiri. Anehnya tubuh rentanya kini terlihat tegap. Ia berjalan pelan menuju pintu, seolah ada tali gaib yang menariknya. "Saras, jangan pergi," jerit Bambang. Ia mencoba lari mengejar, meraih tangan istrinya. Tapi tubuh Bambang terpental keras seolah menabrak tembok tak kasat mata. "Bug, jangan tinggalkan aku, Rasmaj, aku mohon." Tangis Bambang pecah. Saras berhenti tepat di ambang pintu. Ia menoleh perlahan ke arah Bambang. Wajah keriputnya tersenyum. Senyum yang sangat manis, namun tatapan matanya kosong, hitam tanpa putih mata. "Terima kasih untuk emasnya, Mas," bisik Saras. Suaranya bergema bercampur dengan suara ribuan wanita lain. "Hutangmu sudah lunas, jaga sisirku baik-baik." Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, Saras melangkah keluar menembus kegelapan. Dari luar, terdengar suara cambuk dihentakkan. Cetar. Lalu suara derap kuda dan roda kereta kembali terdengar, menjauh dengan kecepatan tinggi, membawa pergi jiwa Saras menuju keabadian yang menyiksa di lereng Gunung Kawi. Bambang merangkak keluar kamar berteriak memanggil nama istrinya. Tapi saat ia sampai di ruang tengah, ia menemukan tubuh fisik Saras masih ada di sana. Saras duduk terkulai di kursi tamu. Matanya melotot menatap langit-langit, mulutnya terbuka kaku. Ia sudah tidak bernapas, jiwanya telah dibawa pergi, menyisakan raga kosong yang dingin. Pagi harinya gemparlah seluruh desa Wadas Ireng. Istri orang terkaya di desa itu ditemukan meninggal dengan kondisi yang tidak wajar. Kulitnya keriput seperti nenek-nenek, padahal usianya masih muda. Rambutnya memutih semua. Tidak ada yang berani memandikan jenazahnya terlalu lama. Bau anyir darah terus keluar dari pori-porinya meskipun sudah disabuni berkali-kali. Dan Bambang? Sejak hari itu Bambang tidak pernah bicara lagi. Hartanya masih menumpuk, rumahnya masih megah, tapi akal sehatnya telah hilang sepenuhnya.
Setiap sore menjelang maghrib, warga desa sering melihat Bambang duduk di teras rumah mewahnya yang kini tak terurus. Pakaiannya compang-camping meski ia duduk di kursi marmer. Di tangannya ia selalu memegang sebuah sisir tua yang penuh dengan helai rambut putih. Ia akan menyisir udara kosong di sebelahnya sambil tersenyum sendiri lalu berbisik pelan, "Sabar ya, Nduk Saras. Sebentar lagi rambutmu halus lagi. Nanti kalau emasnya sudah cair, Mas belikan kebaya baru lagi ya. Jangan marah ya, jangan pergi." Bambang hidup dalam penjaranya sendiri. Terkurung dalam istana emas yang ia bangun dari tumbal nyawa istrinya, menunggu giliran ajal menjemput yang entah kapan akan datang. Begitulah akhir dari mereka yang berani mengikat janji dengan iblis. Harta yang didapat mungkin nyata, tapi kebahagiaan hanyalah fata morgana yang dibayar dengan darah dan air mata abadi. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah-kisah yang tak kalah menyeramkan. Tetap waspada dan jangan pernah bermain-main dengan hal-hal yang tidak Anda pahami. Sampai jumpa lagi di pintu ke-13.